Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria Putri, NPM S1D018-054. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modal perusahaan. Baik, langsung saja. Jenis-jenis modal pada perusahaan itu terdiri dari dua, yaitu modal asing atau hutang dan modal sendiri. Di mana modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal asing terdiri dari tiga, yaitu hutang jangka pendek yang lebih dari 1 tahun, hutang jangka menengah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun, dan hutang jangka panjang yang lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, modal sendiri. Modal sendiri adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan. Dalam neraca dituliskan dalam angka nilai kekayaan bersih atau net worth, yaitu aktiva dikurang kewajiban-kewajiban lain dan angka kerugian. Modal sendiri terdiri dari modal saham, agio saham, cadangan, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya, sumber modal. Sumber modal pada perusahaan terdiri dari modal internal dan modal eksternal. Modal internal adalah modal yang berasal dari semua aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal perusahaan dari dalam yang dapat digunakan yakni laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lain. Selanjutnya, modal eksternal. Modal eksternal cenderung bersifat tak terbatas. Modal eksternal biasanya didapatkan dari pihak-pihak luar, yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan juga pasar modal. Selanjutnya, struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk dapat menghitung struktur kekayaan, dapat menggunakan current asset to fixed asset sama dengan aset lancar dibagi dengan aset tetap. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja adalah modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh perusahaan. Pada modal kerja ada 3 konsep, yaitu konsep kualitatif, konsep kuantitatif, dan konsep fungsional. Konsep kualitatif berfokus terhadap kualitas modal kerja. Pada konsep ini, definisi modal kerja yaitu kelebihan aktiva lancar atas hutang jangka pendek, yakni jumlah aktiva lancar yang bersumber dari pinjaman jangka panjang ataupun para pemilik perusahaan. Yang kedua, konsep kuantitatif. Konsep ini berfokus pada kuantum yang diterapkan untuk meliputi keperluan perusahaan dalam membiayai operasinya yang sifatnya rutin atau menggambarkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini berfokus terhadap fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha pokok perusahaan. Selanjutnya, jenis modal kerja. Ada 2 jenis modal kerja pada perusahaan. Yang pertama, bagian yang tetap atau yang bersifat permanen, yakni jumlah minimum yang harus tersedia supaya perusahaan bisa berjalan tanpa kesulitan keuangan. Dan yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel atau volumenya bergantung dari aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar kegiatan biasa. Selanjutnya, manfaat modal kerja. Manfaat modal kerja yang pertama sebagai pelindung perusahaan terhadap krisis modal kerja sebab turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, sangat mungkin untuk bisa membayar seluruh kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, sangat mungkin untuk mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen. Yang keempat, memungkinkan untuk perusahaan dalam memberikan syarat kecil yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Yang kelima, memberikan peluang perusahaan untuk dapat berjalan dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Selanjutnya, pentingnya modal kerja. Pentingnya modal kerja bagi perusahaan yaitu dapat melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya, pelayanan terhadap para konsumen, dan kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Demikianlah presentasi saya mengenai modal perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.